Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA mengenai zat tunggal dan campuran. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Sebelum Bapak masuk ke penjelasan zat tunggal dan campuran, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi. Nah, kalau kalian perhatikan ya, semua benda yang ada di sekitar kalian, yang ada di kehidupan kalian sehari-hari, itu merupakan bagian atau contoh dari materi. Misalnya, mulai dari yang sederhana ya, kursi di rumah kalian atau meja, air yang kalian minum, atau bahkan udara yang ada di sekeliling kalian, itu merupakan materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kalian bisa baca lengkapnya di LKS ya. Nah, jadi dengan kata lain, handphone yang kalian pegang atau tembok yang ada di belakang Bapak itu merupakan materi, terdiri atau tersusun dari materi ya. Nah, materi ini dibagi menjadi dua golongan. Ada zat tunggal, ada campuran. Nah, kita akan bahas ini satu persatu ya. Mulai dari zat tunggal. Zat tunggal atau yang bisa disebut juga zat murni adalah zat yang hanya mengandung satu macam zat penyusun. Nah, zat tunggal tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya apa? Contohnya air. Air kan hanya tersusun dari air saja ya. Kalau misalnya sudah tercampur dengan zat lain, maka bukan zat tunggal lagi ya. Air, lalu ada lagi garam, lalu ada lagi apa? Gula atau logam perak gitu ya. Perak dan masih banyak lagi. Semua yang terdiri dari atau tersusun dari satu macam zat penyusun. Itu disebutnya zat tunggal. Jadi banyak ya. Nah, lalu campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa macam zat tunggal. Kalau tadi kan zat tunggal, ini terdiri dari satu macam zat penyusun ya. Nah, kalau campuran terdiri dari beberapa macam zat tunggal. Nah, berarti zat tunggal ini kalau misalnya dicampurkan dengan zat tunggal lain, maka disebutnya campuran. Sampai sini jelas ya. Contoh campuran apa? Misalnya susu. Susu kental manis kalian yang biasa kalian minum mungkin saat malam hari atau pagi hari. Itu kan merupakan campuran air dan susu kental manis ya. Nah, itu merupakan campuran. Ada lagi kopi. Kopi juga campuran dari bubuk kopi dan air. Bubuk kopinya sendiri itu merupakan campuran ya. Kalau kalian lihat di sasetnya, itu kan terdiri dari beberapa komposisi. Tidak hanya terdiri dari kopi, melainkan terdiri dari zat lain juga. Misalnya gula. Nah, itu saja sudah merupakan campuran. Terus dicampur lagi dengan air. Begitu ya. Dan masih banyak lagi ya. Itu perbedaan zat tunggal dan campuran. Sampai sini sudah jelas ya. Atau contoh lainnya misalnya sayur yang ibu kalian masak, itu kan campuran dari ini ya, banyak bahan ya. Mulai dari air, garam, terus sayurnya mungkin lebih dari satu ya. Ada wortel, ada kentang mungkin. Nah, setelah dimasak jadi satu campuran, yaitu sayur. Begitu ya. Coba kalian lihat di sekeliling kalian, apakah kalian bisa mengidentifikasi benda apa atau materi apa yang termasuk zat tunggal dan materi apa yang termasuk zat campuran. Selanjutnya Bapak akan jelaskan mengenai campuran ya. Campuran ini terdiri dari dua jenis, dua golongan. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, apa yang dimaksud dengan keduanya? Kita mulai dari campuran homogen ya.
Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna sehingga tidak terlihat perbedaannya. Nah, coba kalian bayangkan ya, campuran yang tercampur sempurna kira-kira apa? Yang tidak terlihat perbedaan campurannya. Contohnya air gula. Nah, ketika kalian mencampurkan air dengan gula lalu diaduk ya, dicampur. Nah, itu kan nanti akan tercampur dengan sempurna ya. Kita tidak bisa membedakan lagi antara air dan gulanya karena keduanya sudah bercampur. Itu adalah salah satu contoh campuran homogen. Air gula, lalu apalagi? Susu. Ketika susu dicampur dengan air, nah itu kita sudah tidak bisa membedakan lagi ya, mana bagian air, mana bagian susu. Walaupun warnanya berubah, tapi kan tidak terlihat ya bagian-bagian air dan bagian-bagian susu ya, karena keduanya sudah tercampur. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya ya di sekitar kalian. Itu adalah campuran homogen. Lalu campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna sehingga masih dapat dibedakan. Nah, kalau yang tadi kan tercampur sempurna ya. Kalau heterogen, campuran heterogen ini campurannya tidak sempurna ya, tidak tercampur sempurna. Contohnya apa? Kopi yang mungkin bapak kalian minum, yang orang tua kalian minum, itu kan masih memiliki ampas di bagian bawahnya ya. Ketika kopi campur dengan air, nah itu kan masih menyisakan ampas di bawahnya ya, tidak tercampur sempurna. Kita masih bisa memisahkan atau membedakan bagian kopinya yang sudah menjadi ampas dan bagian airnya ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Jadi tidak tercampur sempurna ya, masih bisa dilihat perbedaannya. Contoh lainnya apa? Apakah kalian bisa coba memikirkan ya salah satu contohnya? Misalnya tadi bapak udah sebutin ya, sayur. Ambil contoh sayur asem misalnya ya. Sayur asem kan itu komposisinya banyak ya. Ada jagung, ada apa lagi? Kulit tanggil bukan namanya ya. Terus ada bumbu-bumbunya masih banyak lagi ya. Bapak kurang hafal. Nah, tapi itu salah satu contoh dari campuran heterogen. Kalian bisa lihat di sekeliling kalian kira-kira apa yang termasuk campuran homogen dan apa yang termasuk campuran heterogen. Bagaimana? Sampai sini sudah cukup paham ya? Apa itu zat tunggal? Apa itu zat campuran? Lalu apa itu campuran homogen? Dan apa itu campuran heterogen? Nah, kalian harus bisa membedakan istilah-istilah tersebut ya, karena itu nanti akan kita pelajari untuk satu tema ini. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan mengenai sifat-sifat dari campuran. Nah, apa saja sifat-sifat dari campuran? Yang pertama adalah terbentuk dari dua jenis zat atau lebih. Ini jelas ya, karena kalau tidak dari dua jenis zat atau lebih maka bukan termasuk campuran ya. Lalu masih memiliki sifat asal zatnya. Maksudnya apa Pak? Coba kalian bayangkan campuran air dan gula ya. Ketika keduanya kita campurkan, maka hasilnya itu masih memiliki sifat dari air dan sifat dari gula. Kalau sifat dari gula kan manis ya. Nah, ketika air dan gula kita campurkan, airnya berubah juga menjadi manis kan. Ada sifat gula di situ. Lalu sifat air itu kan cair ya. Nah, ketika kita campurkan, maka hasil campurannya juga masih berupa benda cair. Jadi memiliki sifat asal zatnya. Begitu ya. Begitu juga dengan campuran-campuran lainnya. Walaupun
sifat yang kita lihat atau kita rasakan sedikit, tapi tetap ada, begitu ya. Lalu yang ketiga adalah perbandingannya tidak tetap. Perbandingan campurannya ini boleh tidak tetap ya, bisa tidak tetap. Jadi kalaupun kita campurkannya hanya sebutir gula misalnya, atau sejumput gitu ya, gula ke air, itu tetap dinamakan campuran, walaupun komposisinya atau perbandingannya ini berbeda-beda ya. Itu maksudnya. Lalu yang terakhir adalah dapat dipisahkan secara fisika. Jadi hampir semua ya campuran-campuran yang tadi kita sebutkan ini bisa dipisahkan, khususnya campuran heterogen. Kalau campuran heterogen itu lebih mudah untuk dipisahkan ya. Tapi kalau campuran homogen ini lebih sulit. Ada proses-proses fisika yang perlu dilewati. Ini nanti akan kalian pelajari di tingkat yang lebih tinggi ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa materi ini juga ada di buku paket dan LKS kalian. Jadi jangan malas untuk membaca ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.